Mendikti Satrio Sumantri Brojonegoro juga berdalih, dengan bekerja di luar negeri, para sarjana yang lulus berkat biaya pemerintah itu bisa membawa nama baik Indonesia di luar negeri jika mereka berprestasi. Pertanyaannya, apakah bisa dijamin bahwa mereka merupakan sarjana-sarjana yang bisa berprestasi dan membawa nama harum bangsa? Kawan Minmot, channel Minmot atau Channel Man of Our Time yang kami kelola selama lebih dari setahun ini akan terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai sahabat baik yang kritis. Kami akan berikan acungan jempol setiap kali pemerintah melakukan gebrakan-gebrakan positif untuk kemaslahatan rakyat, seperti yang bisa Anda saksikan pada salah satu tayangan kami yang memerinci gebrakan-gebrakan positif dari Presiden Prabowo dan para menterinya di Kabinet Merah Putih. Dengan menjadi sahabat yang kritis, kami berharap sedikit banyak dapat memberikan andil atas peningkatan kinerja pemerintah. Untuk itu, selain memberikan pujian atas langkah-langkah konkret dan positif dari pemerintah, kami juga mengkritisi beberapa kebijakan yang kami rasakan kurang tepat, seperti kebijakan impor beras yang masih terus berlanjut. Meskipun hal itu kabarnya merupakan impor beras terakhir untuk menghabiskan kuota impor yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya pada awal tahun ini dan menjaga cadangan beras pemerintah untuk persediaan tahun depan. Kemudian pada channel Tani Nusantara yang juga kami kelola, kami menyoroti impor wortel yang masih belum dihentikan meskipun para petani wortel menjerit lantaran harus bersaing dengan wortel impor. Harga jual wortel lokal anjlok drastis dan tidak laku di pasaran, sehingga para petani hanya bisa memanfaatkan wortel hasil jerih payah mereka untuk dijadikan makanan ternak. Di bidang pendidikan, kami menyoroti ucapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti yang menyatakan akan menjadikan pelajaran matematika sebagai prioritas utama programnya. Padahal masih banyak masalah pendidikan yang lebih krusial untuk diprioritaskan, seperti rehabilitasi bangunan-bangunan sekolah yang rusak berat dan peningkatan kesejahteraan guru, tentu saja tanpa mengesampingkan kebutuhan akan pelajaran saintek seperti matematika. Kali ini kawan Minmot, kami akan menyoroti pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang tidak lagi mewajibkan para penerima beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk kembali ke tanah air setelah berhasil menyelesaikan pendidikan mereka di luar negeri. Alasannya, Indonesia belum dapat menjamin pekerjaan bagi para alumni LPDP tersebut, sehingga mereka bebas mencari kerja di luar negeri setelah selesai menempuh pendidikan yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Lalu apa gunanya beasiswa yang diberikan kepada para penerima LPDP itu, jika mereka tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berkontribusi di tanah air? Kebijakan ini dirasakan tidak adil bagi para penerima LPDP yang telah kembali ke Indonesia dan memberikan sumbangsih mereka di dalam negeri. Pun tidak adil bagi para mahasiswa yang mengantri menunggu seleksi untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Di sisi lain, kebijakan ini akan merusak mental para penerima LPDP yang ingin bekerja di luar negeri dengan biaya pemerintah, sementara di negeri sendiri masih sangat banyak pengangguran yang harus berjuang sendiri untuk memperoleh pekerjaan. Mendikti Satrio Sumantri Brojonegoro juga berdalih, dengan bekerja di luar negeri, para sarjana yang lulus berkat biaya pemerintah itu bisa membawa nama baik Indonesia di luar negeri jika mereka berprestasi. Pertanyaannya, apakah bisa dijamin bahwa mereka merupakan sarjana-sarjana yang bisa berprestasi dan membawa nama harum bangsa?
Apapun alasannya kawan Minbot, kebijakan tersebut tetap dirasakan tidak adil. Presiden Prabowo mengatakan bahwa anggaran pendidikan untuk tahun 2025 merupakan anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah Indonesia yang besarnya mencapai 20% dari seluruh APBN. Itu lantaran dalam era pemerintahannya, pendidikan menjadi prioritas tinggi sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu, relakah kita jika sebagian anggaran pendidikan yang cukup besar itu digunakan untuk membiayai para mahasiswa yang setelah lulus di luar negeri diperbolehkan bekerja di luar negeri dan tidak perlu kembali ke tanah air. Sementara sekali lagi masih banyak urusan pendidikan di dalam negeri yang membutuhkan biaya besar. Kami setuju dengan imbauan para peraih penghargaan Habibie Prize 2024 yang justru mendukung agar penerima beasiswa LPDP pulang dan berkarya di tanah air. Seperti yang dilansir detik.com, sejumlah penerima penghargaan Habibie Prize Award 2024 yang diwakili oleh pakar kebijakan pendidikan Profesor Anita Lee dan pakar rekayasa nanomaterial Profesor Brian Yuliarto, para penerima beasiswa LPDP dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan di lembaga-lembaga pemerintah serta institusi lainnya setelah kembali ke tanah air. Anita Lee dan Brian Yuliarto baru saja menerima penghargaan Habibie Prize 2024 di Auditorium Sumitro Jaya Hadikusumo yang ada di gedung B.J. Habibie, BRIN di Jakarta. Keduanya mengatakan kepada Detik Edu bahwa para penerima beasiswa LPDP yang sudah selesai merampungkan pendidikannya hendaknya juga mempertimbangkan aspek kepuasan batin dan hal-hal non-keuangan di samping gaji besar yang mereka impikan bakal didapat di luar negeri. Meskipun bergaji besar, biaya hidup di luar negeri juga tinggi. Sedangkan di Indonesia ada hal-hal yang tidak hanya bisa diukur dengan uang. Selain kepuasan batin, juga kebanggaan karena ikut berkontribusi bagi bangsa. Sampai di sini dulu kawan Minbot. Terima kasih untuk Anda yang telah setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minbot.